Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Setelah tadi kita selesai dengan analisa saham mingguan dari hasil voting, kita lanjutkan dengan rotasi saham mingguan ya. Ini rotasi saham per sektoral. Sudah lama juga kita tidak membuatnya. Kita perlu membuat karena kita lihat IHSG-nya cukup dalam ini. Kemarin naiknya tinggi, sekarang turunnya dalam, cukup volatil dalam beberapa minggu. Kita mulai saja rotasi saham mingguan dengan mengecek chart weekly-nya. VPA VPA weekly composite. Oke, jadi kalau kita lihat composite untuk weekly-nya, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini memang ketika dia break 1 2 dia crawling ya di atas sana di upper downtrend, lalu dia turun, ini ada sinyal bearish, terus dikonfirmasi oleh satu bear candle down bar. Nah, sekarang dia udah mau ke ujung ya Bapak Ibu. Nanti di bawah ini adalah posisi kita buy on. Artinya ini kalaupun dia bergerak jatuh bearish supply-nya masuk, mudah-mudahan nanti dekat-dekat ini nggak 1 2 3 candle lagi kita akan bisa buy on weakness. Nah, kita cek dulu saham-sahamnya. Kita mulai dengan Westar. Sebelum itu Bapak Ibu, untuk yang pertama kali, Bapak Ibu sebelum banyak pertanyaan, silakan tonton dulu tutorialnya ya, rotasi saham. Rotasi saham, perintah kita adalah W star C ya, W star untuk rotasi saham kompositnya dengan sektornya juga bisa. Nah, tutorialnya ditonton dulu /tutorial karena berapa kali saya langsung saja membahas tentang rotasi weekly ini banyak komentarnya. Jadi untuk weekly itu tonton dulu, ketik saja di robotnya tutorial, lalu di sini ada weekly star rotation. Nah, di sini ada teorinya. Nah, teorinya ini akan menjelaskan apa yang akan saya jelaskan. Oke. Jadi tadi sektornya kita akan mulai sektor 1 sampai 11 ya. Jadi dulu saya tidak pakai penjelasan ini, terpaksa sekarang harus dijelaskan. Kita mulai saja. W star C1 untuk sektor nomor 1 weekly rotation rotasi mingguan relatif terhadap komposit karena huruf C-nya ini adalah C ya, berarti komposit. Kita lihat untuk sektor basic. Nah, minggu ini relatif terhadap kompositnya kan minus. Jadi minus ya. Jadi ada beberapa saham yang kalau dia positifnya tipis, tetap positif, maka dia terlihat ada akselerasi atau penguatan. Nah, kita mulai dengan saham-saham yang berada di zona panik. Bapak Ibu, kita lihat sini ada Avia. Avia yang sekarang berada di zona panik tapi dia tampak turun. Yang menarik tentu di sini kita lihat ada SMGR. SMGR dan INTP kita sebut dengan habis panik terbitlah hope karena memang dia masih berada di zona panik dan arahnya ke hope. Beda dengan Avia ya. Avia agak cenderung jatuh ke bawah, berarti ini kepanikannya masih besar. Seperti TPIA, TPIA ini sangat panik. Yang berbalik arah fear-nya supply-nya masuk kuat adalah BRPT. Itu. Lalu kita lihat di saham-saham sektor hope tidak ada. Langsung beberapa saham basic dia menguat di zona grid ya, memang mungkin mereka saatnya lah mereka bergerak dari mulai MDKA, Antam, TIN, ya BRMS, ini ESA juga ikut-ikutan minggu ini dia terjadi akselerasi dan penguatan di zona grid. Tampaknya BRMS yang paling akselerasi paling kuat, begitu juga diikuti oleh Antam sudah beberapa minggu dia menguat. Sementara di sektor FIR ada INKP dan TKM yang berbalik menguatnya. Ini NCKL ini ada nih ketinggalan nih. Sektor grid dia juga menguat tapi agak sedikit lagging dengan dari saham-saham lainnya. Cuman dia sudah outperform terhadap komposit. Nah itu kayaknya minggu ini sektor berapa minggu belakangan basic ini dia outperform terhadap komposit. Sekarang kita lihat W star C 2. Ya Bapak Ibu bisa juga ketikkan perintahnya lah ya. Oke, untuk sektor cyclical kita lihat beberapa saham yang bergerak menguat sebenarnya baik di zona panik maupun zona hope. Seperti ACES ini, sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu mereka terlalu menguat terlihat menguat di zona panik akan menuju hope. Sementara MAPI sudah masuk hope tapi dia tampaknya ada perlambatan. GJTL sementara melemah. MAPA juga melemah nih, SMA nih mulai ada sinyal bagus, mudah-mudahan dia segera menguat power price-nya.
Sementara di sini ada SSMS sama apa nih saham warna hijau ini nggak kelihatan. MNCN sendiri sebenarnya dia bergerak relatif terhadap komposit di zona grid. Ini karena kompositnya tampak melemah signifikan. Jadi seolah-olah MNCN-nya ada penguatan sedikit. Padahal MNCN juga nggak kemana-mana nih. Era tampaknya memang volatile dia. Jadi kalau lihat di weekly dia momentumnya jatuh, tapi dia terhitung relatif menguat terhadap komposit. Itu sektor nomor 2, kita lihat dengan W star C3. 3 ini sektor energi. Energi juga dengan perangnya di Timur Tengah, beberapa sektoran mulai menguat. Yang terutama kita lihat sektor minyak seperti Medco Energi ya Bapak Ibu, dia sudah seminggu 2 minggu belakangan menguat, berada di zona panik, kita sebut habis panik terbitlah hope bersama dengan Akra, sama nih ya polanya. Sementara ADMR sudah duluan leading di depan setelah panik, dia sekarang masuk ke zona hope. Sementara saham-saham lainnya yang berada di zona grid agak campur ya Bapak Ibu. Kita lihat Doit ada di zona grid tapi melemah seperti itu. Yang lainnya Indika, Adaro, PTBA, Harum, Energi, ini Elsa, demand-nya termasuk menguat hingga dia bergerak di zona grid. Oke, Pegas sepertinya alert kemarin di hari Jumat dan ada penguatan, tampaknya dia berbalik weekly ini, mungkin dia langsung masuk ke grid lah, tidak pakai acara jatuh dulu ke panik. Kita cek berikutnya W star C sektor nomor 4. Sektor nomor 4 adalah finance. Nah, finance ini adalah pendorong juga ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat beberapa foreign flow asingnya keluar besar di sektor finance, terutama BBRI ya. Kebetulan malah saya punya pula BBRI, tapi nggak apa-apa lah. Di sektor finance kita lihat minggu ini mereka berbalik arah, padahal trennya sudah mulai bagus ya. BBNI, BBRI, BFIN, BBRI, BNG, NSP semuanya tertahan berbalik arah. Itu ya, jadi walaupun dia sudah masuk ke hope, dia akan berbalik lagi. Sementara ini ada Arto juga, mulai ada penguatan, tapi sepertinya karena kompositnya melemah, mereka masih ada seolah-olah dia tidak melemah ya Bapak Ibu, padahal kompositnya melemah sangat kuat. BRIS jadi seolah-olah terjadi perlambatan. Yang masih signifikan adalah Saratoga. Ya, Saratoga ini mungkin sentimennya dengan adanya Adaro juga ya. Saratoga dan mereka megang banyak saham-saham yang berbasiskan metal, jadi dia menguat walaupun dia sebenarnya kalau dikategorikan berada di sektor finance, investment. Jadi tidak terdampak dengan bagaimana perbankan dibuang asing. Lebih terdampak ke sentimen dari saham yang mereka pegang yaitu energi dan metal. W star C sektor nomor 5 yaitu kesehatan Bapak Ibu. Kesehatan ini sepertinya mix ya. Dia dengan kondisi perang atau the Fed dia tidak terlalu signifikan. Ada Mika menguat di zona grid termasuk KLBF dan Hill. Relatif mereka menguat. Sido ini kemarin sangat kuat fear-nya, sekarang momentumnya sudah jatuh. Kalau dia masuk ke zona panik, mudah-mudahan segera berbaliklah siklusnya untuk menguat kembali. Silo agak zigzag Bapak Ibu, volatile dia berada ini dalam weekly-nya. Minggu ini relatif komposit yang melemah, dia ikut juga melemah nih. Kita lihat W star C6. Sektor 6 adalah sektor industri. Industri ini ada saham, kalau kita lihat ya hanya BMTR yang tersisa di zona panik, itu pun dia sebentar lagi akan crossing. Semuanya umumnya mayoritas berada di zona grid, termasuk ASI yang konsisten bergerak nih. ASI sudah bisa dimonitor. Kalau ABMM ini volatile dia. MAC ada penguatan, UNTR sejalan dengan ASI. MLPL sama KBLI supply-nya sudah masuk, seolah-olah dia akan bergerak menuju fear ya. Sekarang kita lihat W star C7. Untuk sektor nomor 7 adalah sektor infra. Infra ini Bapak Ibu, kalau kita lihat memang mereka mayoritas penguatannya tidak terus signifikan relatif terhadap komposit ya. Ada Telkom juga kalau kita lihat tertekan lagi. Dari mana kita tahu, lihat ini dia sempat ada menguat, habis panik kita pikir akan terbit lahop, tiba-tiba dia jatuh nih momentumnya. Mudah-mudahan akan berbelok ke sana. Ini hanya pullback aja dulu mudah-mudahan. Excel juga begitu.
dia momentumnya jatuh walaupun tampak seolah-olah ada penguatan, sebenarnya ini didorong oleh karena relatif kompositnya melemah. Itu saja ya. Jasa marga juga jadi tidak signifikan karena didorong oleh komposit yang melemah secara relatif. Tapi yang parah memang MTEL. Di saat kompositnya melemah, dia terus berada di zona fear. Ini tebik ada penguatan sedikit, tapi saya rasa juga karena memang kompositnya relatif melemah tidak signifikan, berbeda dengan sektor metal tadi ya. Tower, ini yang berbeda sedikit, ada terjadi penguatan akselerasi. Tapi secara umum sektor infra ini belum, Bapak Ibu. Belum ya. Oke, kita cek dengan W-star C8. Untuk sektor 8 adalah sektor non-cyclical. Nanti kalau kurang jelas, Bapak Ibu bisa cek sahamnya personal gitu. Misalnya ini HMSP. Ya, Bapak Ibu cek W-star nama sahamnya HMSP. Nah, jadi dia tidak numpuk. Nah, ini hanya HMSP saja. Nah, sekarang kita balik tadi untuk sektor nomor 8 ya. 8 kan kalau nggak salah. Ya, sektor nomor 8 ada sektor non-cyclical. Kita lihat memang ada pergerakan sejak sentimen cukai rokok. Maka HMSP ini sebenarnya secara relatif dia menguat signifikan, bergerak habis panik terlebih dahulu. Weekly-nya ini slow, tapi jelas ada penguatan walaupun sempat melemah, terus dia menguatan relatif saat komposisi melemah, jarak bintangnya terjadi ada penguatan. Dia masih jauh dia bergerak ke sananya. Begitu juga GGRM, Unilever juga sepertinya bottoming nih relatif terhadap komposit yang melemah. Jadi dia berada di zona panik yang mengarah ke hope. Sementara beberapa saham yang sudah menguat berada di zona grid seperti ICBP, INDF, DSNG, Emior, AMRT, SMSM ya, SMS apa nih? Ini apa ya saham ini? Cimori ada melemah. Mereka sudah berada di zona grid. Umumnya kecuali Cimori dia terjadi penguatan nih Bapak Ibu. Jadi tetap menguat relatif terhadap komposit yang melemah. Kalau gini berarti Cimori melemah juga. Sementara di sektor FIR ada Cepin yang akan mulai ada penguatan dan ULTJ. Tidak ada saham yang masuk di zona hope ya Bapak Ibu, langsung mereka sudah berada di zona grid. Sekarang kita lihat W-star C9. Jadi kalau Bapak Ibu mau detail sahamnya selama dia berada di Kompas 100 bisa langsung W-star nama sahamnya. Untuk sektor properti, sektor properti kemarin-kemarin sudah bergerak menguat semenjak suku bunga The Fed sudah mulai diturunkan, mereka sudah leading duluan. Sementara ini mereka tidak ada yang berada di zona panik. Ada beberapa yang berada di zona hope seperti Pani dan Citra. Mingguannya sudah Pani terutama sudah bergerak dari zona panik 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu ya sudah menguat terus. Ini kalau menguat terus nanti mudah-mudahan dia naik ke atas menyusul. Nanti kalau udah crossing zona ini itu bisa profit taking. Pawon sementara ini menguat tapi tampaknya saat komposit melemah juga dia penguatannya jarak bintangnya memendek ini. Kalau minggu depan kompositnya menguat mereka tidak ada penguatan maka akan jelas mereka bergerak dari grid akan kelihatan dia mengarahnya sudah ke fear. BSD ini contohnya ya Bapak Ibu sudah ada pergerakan mengarah ke fear. LPKR masih menguat di zona grid. Itu untuk sektor properti, kita lihat dengan sektor nomor 10. Sektor nomor 10 ada sektor tekno. Tekno ini kita lihat memang beberapa minggu ada pergerakan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, mungkin sebulan. Sudah ada penguatan pergerakan saham Goto dari harga 50 sekarang mau hampir 50 sekian atau 60-an ya. Oke. Nah sementara saham yang lainnya ini kayak DMMX ini masalah data Bapak Ibu, MTEK ini nggak kemana-mana dia. Sahamnya begitu-gitu saja, naik turun sejalan dengan komposit maka bisa tegak garis lurus seperti ini. Sebenarnya kalau kita lihat ada deviasinya, cuman kalau digabung dengan yang lainnya dia sangat kecil deviasi untuk power price artinya dia sideways saja nih. Sementara WiFi sudah mulai melemah di zona grid secara weekly, MTDL sudah masuk ke zona fear. Nah ini untuk zona panic mulai ada PTSN terjadi penguatan relatif terhadap komposit, dia mengarah. Mungkin dia akan mengarah, mungkin akan menyusul juga buka. Buka ini pelan, hanya karena kompositnya melemah maka tampak dia menguat menurut saya sih kalau buka. Terakhir, W-star C sektor nomor 11, Trans. Ya, untuk sektor nomor 11 kita punya SMDR yang minggu ini menguat Bapak Ibu relatif terhadap komposit yang melemah tentunya ada Bird, Bluebird, lalu Asa pelan-pelan tapi dia juga menguat di zona grid. Timas dia berada di fear sepertinya dengan pelemahan komposit dia tampaknya ada sedikit penguatan padahal kompositnya yang melemah ini.
Oke, itu saja Bapak Ibu rotasi saham mingguan untuk sektoral mulai dari sektor basic sampai ADX Trend. Kalau Bapak Ibu berminat silahkan nanti diakses Telegram botnya ada di deskripsi video, bisa dicek saham-saham yang mungkin Bapak Ibu ingin. Untuk daily-nya juga bisa dilakukan sama seperti tadi. Itu saja. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Intinya bahwa kalau di pasar saham itu prinsipnya adalah kalau dari rotasi saham adalah dari siklus itu biasa sejarahnya berulang. Lalu pergerakan relatif itu adalah everything is relative. Relatif adalah is everything. Jadi semua itu harus dipandang secara pergerakan relatif. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.